Ya, halo. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada rekan mahasiswa yang menonton. Pada kesempatan kali ini, kita akan masuk ke dalam pembahasan gitu ya. Pembahasan materi dari modul 4 untuk bahasa pemrograman R gitu ya, yang berhubungan dengan regresi linear dan berganda gitu. Atau bisa dibilang ini sudah masuk ke apa ya, pembelajaran mesin sederhana lah ya, secara tidak langsung. Karena regresi linear, baik itu regresi linear yang antar dua variabel saja atau lebih, itu bisa dibilang sudah masuk ke pembelajaran mesin sederhana gitu. Tapi mungkin di sini kita fokuskan ke regresi linear dan regresi berganda gitu. Nah, mungkin di sini kita fokus dulu ke fungsi dari regresi linear sama pengujian datanya gitu ya. Nah, nanti kita akan membahas tentang apa itu metode regresi linear dan juga pengujian datanya gitu ya, atau apa yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan regresi linearnya gitu, dari segi pengolahan datanya. Mungkin simpelnya kita masuk ke regresi linear dulu. Mungkin kalian sudah kenal gitu ya di fisika dasar gitu ya, khususnya di praktikumnya di fisika dasar. Kalian suka bertemu gitu ya untuk menentukan istilahnya regresi linear. Buatlah regresi linear antara dua variabel, misalnya variabel A atau variabel B. Mungkin di sini saya ambil contoh regresi linear sederhana gitu ya. Regresi linear antara tegangan sama arus gitu ya. Nah, mungkin kalau kalian tahu di fisika gitu ya, untuk menentukan tegangan dengan arus itu kalian ada persamaan P sama dengan I kali R kan. Ada hukum Ohm-nya, hukum Ohm gitu ya. Ohm ya, OHM bukan Ohm gitu ya. Ohm tidak gitu ya. Hukum Ohm. Nah, dan sebenarnya secara tidak langsung kalian pun bisa menganggap ini itu suatu persamaan linear gitu ya. Nah, kenapa Kak? Nah, mungkin kalau kalian kenal gitu ya, kan persamaan linear itu kan apa yang kalian kenal? Mungkin Y sama dengan MX tambah C lah ya. Menyesuaikan dengan ini kalian apa beberapa buku kalian atau mungkin yang kalian belajar dari SMA biasanya banyaknya menggunakan Y sama dengan MX tambah C, atau mungkin ada yang udah advance gitu ya, misalnya belajarnya Y sama dengan beta 1X tambah beta 2X, beta 2 atau beta 1 ya. Oh, kalau misalnya di sini 1 berarti beta 0. Ya sebenarnya bentuknya sama gitu ya, cuman beda notasinya aja gitu. Nah, tapi sebenarnya kedua persamaan ini, khususnya yang persamaan tegangan sama persamaan tegangan arus dan persamaan garis linear ini itu sebenarnya ya sama saja gitu. Mereka tuh menunjukkan ini. Misalnya aku tambahin ini nih, misalnya V tambah R tambah error gitu ya, tambah error atau tambah epsilonnya gitu. Kayak misalnya error pengukurannya gitu, atau misalnya pergeserannya gitu. Ini kan secara tidak langsung menggambarkan ini kan, menggambarkan hubungan linear gitu ya, yang ditunjukkan bersama garis gitu. Dimana kalau misalnya kalian tahu kan, kalau misalnya tegangan sama arus hubungannya linear lurus kan ya. V sebanding dengan R, berbanding positif gitu ya kalau tegangannya naik. Sorry, bukan RI. Nah, terus kalau misalnya kalian mau nyari R, itu kan V bagi I kan. Berarti Y-nya gitu ya, nilai Y-nya dibagi X-nya gitu ya. Y-nya dibagi X-nya gitu. Nah, Y bagi X ini apa?
Ini gradien kan. Nah, berarti dalam kasus ini gradiennya R toh, yang persamaan yang ini. Nah, R, ini gradiennya. Gitu. Mungkin aku hapus yang bawah dulu ya, mungkin bentuknya nggak terlalu familiar gitu. Nah, jadi secara tidak langsung, kalau misalnya bentuknya sempurna gitu ya, atau korelasinya sempurna dan menunjukkan hubungan linear, dia akan menghasilkan persamaan yang Y sama dengan MX aja gitu kan. MX aja gitu. Atau kalau misalnya sempurna sekali gitu ya, M-nya mendekati 1, berarti Y sama dengan X gitu kan. Hubungannya linear gitu kan, berbanding lurus gitu ya. Nah, secara tidak langsung kita melakukan regresi linear itu, kita mau menentukan hubungan-hubungan yang seperti ini gitu. Kita mengasumsikan variabel A dan variabel B yang kita akan buat modelnya itu memiliki hubungan linear gitu ya. Jadi variabel dependennya atau variabel yang kita buat, yang kita keep steady gitu ya, atau yang nggak kita ubah-ubah, kita lihat pengaruh perubahannya kalau misalnya kita ngubah-ngubah variabel independennya atau variabel bebasnya. Kalau kasus ini variabel bebasnya apa? Ininya ya, R-nya gitu, I-nya gitu, I-nya gitu, R-nya gradiennya gitu, dan semacamnya gitu. Nah, kurang lebih kita mau melihat pengaruhnya seperti itu gitu. Dan ini tuh banyak kalian temukan gitu ya, khususnya di fisika dasar gitu ya, praktikum fisika dasar gitu. Dan ternyata di implementasinya itu bukan hanya terhadap kasus fisis saja gitu ya, untuk kasus misalnya yang berhubungan, misalnya kalian mau lihat nih korelasi nilai fisika kalian terhadap IPK gitu, atau mau lihat korelasi jam tidur terhadap nilai gitu, atau mau lihat korelasi apa ya, banyak mantan terhadap ini gitu ya, intinya mah itu kan kasusnya bukan fisis gitu ya, kasus sosial gitu, dan itu tuh bisa kita gunakan juga regresi linier untuk mengetahui korelasinya gitu, dengan harapan sorry, dengan asumsi kita melihat hubungannya tuh linier gitu. Nah, sebelum kita melakukan regresi linier itu ada beberapa hal yang perlu kita pastikan dulu, khususnya dari segi datanya, distribusi datanya gitu. Nah, mungkin kalau misalnya kalian sudah melihat modul 3 gitu ya, khususnya pas bagian visualisasi, bagian distribusi. Nah, itu kan sudah, kalau misalnya mungkin belum lihat, bisa dilihat di modul 3 gitu ya, pembahasan distribusi, di histogram gitu ya. Kalau misalnya kalian melakukan plottingan data, dan datanya itu bersifat tidak, distribusinya tidak baik, dia akan mempengaruhi variabel statistiknya gitu ya, khususnya nilai median, mode, sama mean. Dan perubahan statistik itu juga akan mempengaruhi variabel-variabel statistik yang lainnya juga gitu. Dan itu akan mempengaruhi sekali terhadap regresi linear. Kenapa? Karena ya regresi linear itu kan salah satu metode yang menggunakan metode statistik, di mana dia akan terpengaruh gitu. Kalau misalnya ada data yang distribusinya kurang baik. Nah, sebenarnya ada caranya banyak gitu ya untuk mengetes cara membersihkan data, juga sudah dipelajari gitu. Dan itu harus kalian lakukan terlebih dahulu sebelum kalian melakukan regresi linear, untuk memastikan bahwa model yang kalian bentuk nanti itu adalah model yang memiliki nilai yang terbaik gitu ya, dan tidak ada noise dari segi pemodelannya gitu, karena datanya sudah bersih dan sudah baik. Dan mungkin di sini saya sedikit jelaskan lagi gitu ya, ada beberapa cara yang mungkin kalian cek gitu. Jadi, kalian bisa cek secara visual dan kalian bisa cek secara statistik untuk menentukan apakah ada korelasi antara dua variabel, atau apakah ada outlier gitu ya dari segi datanya. Nah, ini mungkin kita mulai aja gitu ya ke modulnya, mungkin bisa dibuka juga. Nah, jadi kalau misalnya scatter plot yang kita gunakan untuk melakukan istilahnya identifikasi secara visual gitu ya.
kita bisa melihat, mohon maaf, kita bisa melihat ada korelasi atau tidak secara visual gitu. Kalian bisa menggunakan kode ini, scatter.smooth gitu ya. Dia akan melakukan scatter sama seperti yang di mode visualisasi, cuman di sini ada smoothing line-nya lah gitu, yang bisa menunjukkan ke kalian apakah data tersebut punya korelasi atau tidak gitu. Di sini sama ya, seperti visualisasi sebelumnya, X itu kita bisa mengambil data dari ini suatu dataset gitu ya, dataset kita ambil kolom speed, kita ambil kolom distance untuk X sama Y-nya. Oh ya, untuk cars ini, dataset cars ini kalian tidak perlu apa namanya import data lagi karena data cars ini adalah data bawaan dari R gitu ya. Jadi kalau misalnya udah built-in dan sudah terinstall dari sananya, jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan data ini sambil kalian praktikum di IDE kalian masing-masing atau di komputer kalian masing-masing, kalian bisa langsung aja pakai kode seperti ini gitu. Main sama itu judul, ini ingin melihat korelasi distance terhadap speed, xlab, ylab adalah labelnya. Nah, di sini mungkin yang baru muncul PCH gitu ya. Kalau call mungkin sama seperti yang dipelajari di modul 3 gitu ya. Fokus terhadap warna, misalnya ini aku ganti red gitu. Nah, ini tuh PCH ini itu adalah jenis-jenis titik-titiknya gitu. Misalnya saya ganti ke 4 gitu ya. Ini ada di dokumentasinya juga. Nah, dia berubah jadi X gitu. Misalnya saya ganti ke angkatan kalian gitu 23 gitu. Misalnya apakah ada gitu. Oh, jadi apa ini belah ketupat mungkin ya, ya belah ketupat gitu atau bagaimana gitu. Nah, ini tuh jenis-jenis titiknya gitu ya, jenis-jenis titiknya gitu. Dan kalau misalnya kalian mau lihat bentuk-bentuk jenis-jenis titiknya, kalian bisa lihat di dokumentasinya gitu ya. Ada banyak jenis-jenis titiknya dan itu mungkin ya apa sekreatif kalian lah gitu. Kreatifnya kalian gitu. Nah, kalau misalnya kita identifikasi secara visual, sebenarnya kita bisa melihat bahwa ada korelasi gitu ya, dan korelasinya ya positif gitu, positif. Jadi pada saat jarak bertambah, kecepatan juga bertambah, serta kebalikannya gitu. Dan kita bisa menganggap kayak, oh ini kayaknya hubungan linear ini. Nah, itu baru kita bisa lihat lah, atau kita bisa konfirmasi secara lebih lanjut, secara statistiknya atau secara pemodelannya dengan menggunakan regresi linearnya gitu. Ini kan secara visual aja gitu. Tapi kan kadang-kadang tuh korelasinya tidak seindah ini gitu ya, atau trennya itu tidak seindah ini gitu, tidak bisa kita lihat secara langsung dari visualisasinya gitu. Itu. Nah, tapi yang perlu diingat kembali lagi yang sebelumnya ya, dari segi distribusinya gitu. Nah, untuk melakukan deteksi distribusinya, kita itu bisa menggunakan beberapa metode. Di sini mungkin menyesuaikan dengan modul itu dia menggunakan metode boxplot gitu ya untuk melihat mendeteksi outlier secara visual gitu. Jadi secara tidak langsung ini ada kodenya gitu ya, melakukan pendeteksian outlier menggunakan boxplot. Dan ini kenapa ada par MF row sama dengan vektor 1,2. Nah, itu biar kalian bisa membuat banyak plottingan dalam satu gambar gini gitu. Kalau misalnya kalian gambar gini kan plottingannya cuman satu gitu ya, cuman satu gitu. Tapi kalian maunya hemat nih, gambar satu ini tuh bisa ngeluarin atau bisa ada dua plotnya gitu. Nah, kalian bisa fokus ke sini gitu. Kalian bisa fokusin ke sininya. Nah, ini untuk bikin box plotnya sama seperti modul visualisasi gitu ya. Kita buat box plot, kita buat cars gitu ya. Ada speed, ada distance, ini judul, dan ini kita kalau misalnya mau nambah subtitle text gitu ya. Subtitle text, ini dia mau nunjukin baris outlier dari data tersebut. Kalian bisa, kalau misalnya kalian mau tahu ininya, kalian bisa boxplot stats, ini ngambil stats dari data ini, dari data speed.
dari kolom speed di baris dari kolom speed di dataset cars, dan kalian mau nyari out itu outlier-nya gitu. Nah, kalau misalnya kalian lihat di visualisasi, ini juga ada penjelasannya ya. Kalau misalnya kalian ingin melihat penjelasan seperti ini. Dan kalau misalnya kalian lihat visualisasinya, nah munculnya seperti ini gitu. Kalian bisa lihat kan distribusinya nih. Ini adalah nanti ya di bawah ada pembahasan visualisasinya gitu ya. Tapi ini visualisasinya gitu ya. Kalian bisa lihat ini nilai-nilainya, dan ini tuh apa sih Kak? Kotak-kotak ini tuh apa sih Kak? Gitu. Ini tuh kotak-kotak ini tuh apa sih gitu. Dan gimana cara bacanya gitu. Gimana kita tahu distribusinya cuma dari kotak-kotak ini gitu. Nah, sebenarnya ini yang kalau buat apa? Buat visualisasi ini difokuskan yang ini dulu aja ya, baris outliernya gitu. Nah, dia mau ngasih tahu data di apa? Data di distance gitu ya. Distribusinya itu seperti yang di bawah, tapi dia menunjukkan bahwa ada data outlier gitu. Dan mulai outliernya itu di data berapa gitu. Nah, kalau di sini outliernya mulai di 120, kalau misalnya speed mulainya di 0 gitu. Maksudnya dia tidak memiliki outlier dan distribusinya cukup baik gitu. Cukup baik gitu. Jadi secara visual ini kalian bisa menentukan gitu distribusinya gitu. Nah, mungkin kalau misalnya ingin lebih advance gitu ya, kalian bisa lihat distribusinya di ini. Nah, tadi kan secara visualnya nih. Nah, ini tuh yang menjelaskan distribusi-distribusinya gitu. Distribusi-distribusinya si data tadi gitu. Kayak misalnya tadi ada yang ujung kiri, ujung kanan itu ininya gitu. Ini tuh kayak interquartile range-nya lah gitu. Interquartile range-nya kuartil 3-nya, kuartil 1-nya, ini mediannya gitu. Dan ini kalau misalnya datanya ada di sini, itu kan udah masuk outlier gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat ke bawah, nah ini distribusinya gitu ya. Distribusi normal, dianggapnya bell curve gitu ya. Dan ini itu bisa kita lihat gitu ya, korelasinya data kotak-kotak tadi dengan distribusinya gitu. Nah, kalau misalnya udah di luar dari pusat interquartile range-nya, kita lihat itu banyak distribusinya di sini. Dan kalau misalnya kita lihat dari segi apa nilai yang ininya kan berkorelasi kan ya di ujung dengan ujungnya gitu. Jadi secara tidak langsung dari kotak-kotak tadi atau box plot tadi kalian bisa melihat gitu ya distribusinya seperti apa gitu kurang lebih. Nah, karena kalau datanya di sini kan dia udah outlier kan ya, udah outlier gitu. Makanya tadi di atas 120 tadi yang di atas, kalau misalnya kita lihat, dia udah ada di luar dari box plotnya gitu. Dan itu sudah masuk outlier, makanya nggak kita pakai gitu. Nah, tadi kan metode secara visualnya nih. Sebenarnya untuk menentukan outlier itu ada metode statistiknya. Ada yang namanya metode interquartile range gitu ya. Dia menggunakan pemahaman ini yang diterapkan ke box plot tadi, sama ada juga namanya metode z-value. Nah, pakai z-value. Konsepnya sama gitu ya. Mengasumsikan datanya terdistribusi normal, terus kalian bisa melihat gitu ya, apakah data tersebut bisa dibilang punya nilai-nilai yang outlier atau tidak gitu. Di sini ada persamaannya, ini matematisnya gitu ya. Buat ngitung kuartil 1, kuartil 3, interquartile range-nya itu adalah range-nya gitu ya, range kuartil 3 sama kuartil 1 gitu. Dan di sini ini batas bawah dan batas atas dari si outlier-nya gitu ya, menggunakan persamaan yang sama dengan yang ada di gambar. Q1 min 1,5 kali EQR, Q3 tambah 1,5 kali EQR gitu. Dan di sini kalian bisa masukin datanya ke menggunakan ini ya, apa? Pengondisian. Kayak saya mau melakukan subsetting data cars di mana distance-nya itu lebih kecil dari lower bound sama di atas lower bound-nya gitu. Jadi dia mau ngasih tahu datanya gitu ya, lower bound sama upper bound-nya tuh berapa sih gitu. Dan ternyata kita lihat data outlier-nya itu di 24
gitu ya. Kalau untuk si speed, kalau distance 120 gitu. Nah, jadi kurang lebih dia bisa ngedeteksi outlier gitu ya. Sorry, ini yang 24 ini tuh sepertinya lebih ke ini apa? Subsetnya gitu ya. Kita fokusnya ke distance aja karena kita pakai pengondisiannya distance gitu. Jadi kurang lebih outlier di 120 tadi gitu. Nah, kalau misalnya mau menggunakan Z-score, kalian juga bisa menggunakan ini standard score itu ya, atau Z-score tadi gitu. Dengan menganggap si datanya terdistribusi dengan normal, kalian bisa menggunakan Z-score gitu. Di sini pakai persamaan yang sama, kita hitung meannya, standar deviasinya, sama Z-value-nya ini adalah cars gitu ya, cars distance kurang mean distance bagi SD atau standar deviasinya gitu per datanya gitu. Dan di sini kalian mau cross check data-data yang z score-nya melebihi threshold. Nah, di sini mungkin untuk dari gambar gitu ya, kan z score threshold yang outlier tuh 3 gitu ya, bener-bener outlier. Ya, mungkin kita main aman deh gitu. Misalnya ngambilnya yang moderately unusual Z2 sama Z-2 gitu. Nah, di sini kita ngambil istilahnya z-score-nya yang di rentang min 2 sampai 2 gitu. Datanya gitu, distribusinya gitu. Nah, bisa dilihat distance-nya sama gitu ya, 120 lagi gitu. Buat data outlier-nya gitu. Seperti itu untuk menggunakan z-score gitu. Ya kurang lebih kalian bisa menggunakan langsung yang ini ya, box plot start scar speed out ini nih yang ini yang seperti ini, atau mungkin kalian mau memastikan lebih dalam gitu, takutnya nggak yakin gitu. Ini metode ini pakai metode apa buat nentuin outliernya. Nah, kalian bisa mengetahui gitu ternyata oh menentukan metode atau menentukan outlier ini ada metode statistiknya nih, bisa pakai metode EQR sama metode Z-value gitu. Nah, itu kurang lebih hal yang bisa kita lakukan sebelum kita masuk ke dalam regresi linearnya gitu atau pembuatan modelnya gitu. Agar memastikan bahwa datanya terdistribusi dengan baik dan tidak memiliki pengaruh terhadap modelnya kita nanti gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian untuk untuk bagian pertama yang berhubungan dengan fungsi dari regresi linear, apa itu regresi linear dan fungsinya dan semacamnya, dan juga pengujian data atau hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita membuat model. Ya, mungkin kurang lebih untuk modul ini, untuk bagian ini dicukupkan terlebih dahulu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lewat kolom chat atau mungkin lewat Teams gitu ya. Eh, Semoga nanti kami akan coba membantu gitu kalau misalnya kira-kira kalian ada hal yang belum mengerti gitu ya. Yang lebih seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian untuk modul 4 bagian 1. Terima kasih, selamat belajar, dan sampai jumpa di bagian selanjutnya.